Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membuat alur cerita mengenai series live action Kakek Gurui, yaitu Kakek Gurui Twin. Yang perlu kalian ingat, series yang ini menceritakan mengenai setahun sebelum kedatangan Jabami Yumeko, salah satu sang dewa judi yang diperankan oleh Minami Hamabe ke Akademi Hyakko. Cerita dari series ini akan berpusat pada teman dari Yumeko, yaitu Saotome Mary, yang diperankan oleh Aoi Morikawa, yang baru saja pertama kali bersekolah di Akademi Hyakko. Jadi, dalam seriesnya yang ini, Yumeko hanya akan tampil sebagai figuran saja dan tidak akan menjadi pemeran utama dalam series ini. Oh iya, saya juga tidak akan menampilkan dirinya di tengah kisah Saotome Mary. Oke, untuk itu, pastikan kalian menonton video ini hingga selesai dalam memahami alur cerita series Kakek Gurui Twin ini. Yuk, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Series Kakek Gurui Twin ini dibuka dengan latar waktu di masa sekarang, yang dimana Suzui yang memberitahu mengenai Akademi Hyakko, bahwa pada akademi tersebut yang banyak diisi oleh murid-murid dari golongan orang tua yang berduit atau keluarga politisi yang juga ikut belajar di sana. Juga, nilai akademik pun atau olahraga tidak penting di sana. Hal yang terpenting di sana adalah kemampuan untuk berjudi. Lalu kita diperlihatkan bagaimana cerita 1 tahun sebelum kedatangan dari Jabami Yumeko. Oke, yang perlu saya ingatkan bahwa semua cerita dari Saotome Mary dinarasikan oleh salah satu temannya Saotome Mary. Siapa namanya akan saya jelaskan nanti. Oke, lanjut. Dijelaskan pula di sana bahwa yang mengawasi dan mengamati perjudian para murid adalah tugas sang ketua OSIS, Momobami Kirari, yang berasal dari kelas 2. Kemudian, sekretarisnya melaporkan bahwa pendapatan OSIS pada bulan Maret sebesar 1,46 miliar yen dan sudah mengalami kenaikan sebesar 3,2% dari bulan yang sebelumnya kepada semua anggota OSIS di sana. OSIS memiliki kekuasaan tertinggi di sekolah tersebut dan tidak akan ada yang berani melawannya. Kemudian, datanglah Saotome Mary, sang murid pindahan, untuk pertama kalinya ke sekolah Hyakko tersebut. Awalnya, Saotome Mary merasa senang karena disambut dengan baik dan diajak berbicara oleh teman-teman sekelasnya. Saotome Mary masuk ke sekolah tersebut ternyata memakai beasiswa. Mary merasa akrab dengan salah satu teman perempuan sekelasnya, yaitu Ayura Kokoro. Tapi ternyata di sana juga ada teman SD-nya Mary, yaitu Hana Temari Suzura. Karena takut terbongkar dengan masa lalunya yang kelam, dan ia memerintah Suzura untuk jangan pernah mengajak dirinya untuk berbicara. Kemudian, setelah berbicara dengan Suzura, Ayura mengajak Mary ke tempat judi yang ada di sisi kelasnya. Juga, Ayura mengatakan bahwa berjudi di sekolah ini adalah hal yang dibebaskan. Yang Mary kagetkan bahwa ternyata di sini berjudi menggunakan uang. Ayura mengatakan bahwa hal yang dibutuhkan pemuda untuk menggerakkan Jepang adalah strategi, membaca pikiran, dan kekuatan dalam bermain. Serta mengatakan bahwa di sekolah ini segalanya ditentukan oleh perjudian. Mary bahkan belum pernah berjudi sama sekali. Ayura dengan senang hati mengajarkan Mary cara untuk berjudi agar ia mempunyai pengalaman. Ayura mengajak dan mengajarkan Mary untuk berjudi dengan sistem permainan capsa susun. Mary kemudian selalu kalah dan juga selalu mengajak Ayura berjudi. Awalnya Mary ingin berhenti dan ingin pergi jauh dari situasi tersebut. Mary merupakan orang yang mudah terhasut dan juga orang yang mudah tertarik dengan sesuatu. Ternyata Ayura menggunakan trik licik kepada Mary, yaitu dengan menggunakan kontak lensa khusus pada matanya untuk melihat pola di balik kartu yang digambar menggunakan inframerah tembus pandang. Hingga pada suatu saat, Mary sudah terlilit hutang sebesar 200.000 yen kepada Ayura. Ayura menggunakan cara liciknya untuk menghasut Mary yang polos dan tidak tahu apa-apa mengenai perjudian. Di sekolah tersebut juga ada yang namanya kasta sosial. Ayura mengatakan apabila tidak bisa membayar hutangnya, Mary harus menjadi peliharaan. Untuk laki-laki bernama Pochi dan untuk perempuan bernama Mike. Ayura memperlihatkan bagaimana kejamnya orang-orang dalam menindas orang lain dengan status peliharaan, seperti yang ia contohkan kepada temannya Mary, yaitu Suzura. Mary tidak bisa berbuat apa-apa melihat temannya yang ditindas seperti itu.
Mary baru sadar bahwa selama ini Ayura sudah menjebak dirinya untuk ikut berjudi dan tidak tahu ternyata risiko kalah berjudi seperti itu. Ayura memberikan pelajaran kepada Mary bahwa pintar di sini tidak akan ada artinya dan judi adalah segalanya di sekolah tersebut. Kemudian Mary berlari menjauhi mereka dan pergi ke kamar mandi. Suzura mendatangi Mary yang ada di kamar mandi tersebut. Suzura memberikan uang sebesar 200.000 yen kepada Mary untuk melunasi hutangnya. Mary heran kenapa uangnya tidak dipergunakan untuk membuat diri ia bebas dari status peliharaan, dan ia malah mengatakan bahwa sekalipun dirinya bebas, dirinya hanya akan tetap menjadi sampah karena akan selalu kalah dalam berjudi. Mary menjadi marah dan benci sedari dulu dengan sikap Suzura yang selalu pesimis. Mary heran kenapa ia tidak marah atau kesal apabila dirinya disiram air, diincar, direndahkan, dibodohi, atau bahkan menjadi bahan cemoohan. Mary kesal teman SD-nya juga diperlakukan seperti itu. Kemudian Mary bertekad untuk membalas perbuatan Ayura kepada dirinya dan teman SD-nya yaitu Suzura. Mary mendatangi kembali kelasnya untuk mengajak kembali Ayura untuk berduel. Ayura mengatakan bahwa apabila Mary kalah lagi, ia akan memotong rambut twintail milik Mary. Ayura menggunakan kembali cara liciknya dalam menghadapi Mary. Mary awalnya mengalami kekalahan yang berturut-turut dalam menghadapi Ayura. Mary benar-benar menggunakan strateginya dalam menghadapi Ayura kali ini dengan bertaruh 300.000 yen. Ayura merasa Mary sudah terpojok, tetapi keadaan sudah berbalik menyerang Ayura. Pada akhirnya Mary dapat memenangkan pertarungan judi dalam melawan Ayura. Mary menggunakan strategi dengan cara menyuruh Suzura untuk memegang kartu yang dirinya ambil dari meja judi tadi. Strategi tersebut ternyata benar-benar mengecoh Ayura. Ayura beranggapan bahwa kartu kelima Mary ada di tangan Suzura, dan padahal tidak seperti itu. Kartu kelima Mary tetap berada dalam genggaman tangannya dengan cara menempelkan kartu kelima tersebut kepada kartu keempat. Ayura terkejut karena tidak akan menyangka utangnya kepada Mary tiba-tiba sebesar 600.000 yen. Mary mengatakan bahwa dirinya hanya menang taruhan dan jangan menceramahi amatiran seperti dirinya dalam berjudi. Ayura yang tidak terima dengan kekalahannya Mary, kemudian Mary mengatakan dirinya tidak akan kalah dengan orang bodoh seperti Ayura dan juga menyerang mental Ayura dengan gunting yang ditancapkan di sela-sela jari Ayura. Setelah itu, Suzura kemudian mengajak Mary untuk berteman dengan dirinya dikarenakan Suzura tidak punya teman sebab dirinya hanya seorang sampah. Mary mempunyai syarat untuk berteman dengan Suzura. Mary berkeinginan untuk melepas status Mike dari Suzura terlebih dahulu karena dirinya tidak senang bahwa temannya dilakukan seperti minoritas di sekolah tersebut dan akan membalas semua perlakuan mereka. Keesokan harinya, Mary dijauhi oleh teman-teman sekelasnya karena mereka semua takut dengan Mary karena perlakuan dirinya di kemarin hari. Kemudian di ruang jurnalis, Mary menjelaskan kepada Suzura bahwa dia ingin membuka tempat judi untuk mendapatkan banyak uang dan keuntungan. Mary belajar dari anggota klub jurnalis yang bernama Nitobe. Mary ingin merampas beberapa tempat judi yang tidak populer yang ada di sekolahnya. Kemudian Mary bersama Suzura mendatangi tempat judi yang berada di ruangan klub sastra. Di sana ada ketua dari klub sastra sendiri yaitu Togakushi Yukimi. Mary menyampaikan bahwa dirinya ingin berjudi dengan pemilik ruangan di sini untuk menjadikannya sebagai tempat judi miliknya. Lalu Togakushi mengajak mereka berdua untuk berjudi dan ternyata cara berjudi yang dilakukan dirinya memang tidak jelas dan makanya nggak populer. Kemudian tiba-tiba anggota OSIS dan juga ketua Komdis yang bernama Juraku Sachiko mendatangi mereka bertiga. Mary mengatakan bahwa Juraku adalah orang yang aneh karena membawa rantai untuk manusia yang menjadi peliharaannya. Juraku menyampaikan akan menyita tempat judi milik Togakushi Yukimi dikarenakan berhutang 1 juta yen karena tidak membayar tempat judi. Lalu Juraku menyuruh Mary dan Togakushi untuk berjudi. Yang menang boleh memiliki tempat judi tersebut. Apabila yang kalah akan membayar utang yang dimiliki oleh klub sastra. Kemudian nama judi yang dimainkan mereka berdua adalah 3 hit dice, yaitu judi yang memprediksi keluarnya mata dadu sebanyak 3 kali yang menggunakan sistem down dan up. Yang menjadi dealer di perjudian kali ini adalah peliharaan Juraku yang bernama Mikura Sado. Awalnya Mary mengalami kekalahan dalam perjudian tersebut. Lalu Mary yang tidak terima meminta izin Juraku dan mengajak Togakushi untuk bertanding ulang. Juraku mengatakan apabila Mary tetap kalah, dirinya menginginkan Mary untuk menjadi peliharaannya dengan memakai rantai di leher. Mary meminta 10 detik untuk berpikir. Juraku memastikan Togakushi akan selalu menang di perjudian yang berikutnya. Selanjutnya, Mary sedang bertanding ulang dengan Togakushi. Ternyata Mikura Sado sebagai dealer menggunakan trik curang agar Mary selalu kalah dalam perjudian dengan cara menukar prediksi milik Togakushi. Saat Mikura selesai melakukan lemparan yang keempat,
Mary mengatakan bahwa dirinya sudah menang. Menurut pengakuan Mikura, prediksi Mary bukanlah down up, melainkan up. Suzura yang kesal dengan Mikura, ia langsung menyiram air ke tubuh Mikura dan menyuruhnya untuk melihat sendiri apa prediksi yang ditulis oleh Mary. Ketika melihatnya, ternyata memang betul prediksi yang Mary tulis adalah down up. Coba lihat nih ekspresi heran saat Mary menang dari Juraku. Mary mengatakan bahwa dirinya sudah melihat semua kecurangan yang dilakukan oleh Mikura Sado, yang dimana menukar prediksi milik Togakushi Yukimi. Kemudian, Juraku mengakui kemenangan dari Mary dengan memberikan hadiah tempat judi yang sebelumnya dimiliki oleh Togakushi Yukimi kepada Saotome Mary. Juraku juga mengatakan bahwa biaya penggunaan tempat judi tersebut sebesar 1 juta yen, dan hal itu akan ditunggu oleh Juraku secepatnya. Juraku kemudian sangat tertarik dengan Saotome Mary karena kecerdasan, sikap kurang ajarnya, keberanian, kepercayaan dirinya, dan tidak ragu kalau akan menang yang dimiliki oleh Saotome Mary. Di lain tempat, perwakilan OSIS yang juga ketua komite kecantikan yang bernama Miharu Taki Sakura mendatangi tempat judi milik Midari Ikishima. Sakura mengatakan bahwa Midari harus membayar biaya pemakaian tempat judi kepada OSIS sebesar 5.000 yen. Ya, seperti bayar setoran tempat sewa lah. Midari kemudian mengetes Sakura untuk berjudi. Tak pakai lama, Sakura langsung mengalahkan Midari. Midari kemudian langsung membayar biaya pemakaian tempat judi kepada Sakura. Midari menanyakan mengapa Sakura bisa menang dalam tebakan judi dadu ganjil genap. Sakura mengatakan bahwa dirinya hanya memanfaatkan semua kecurangan yang dilakukan oleh Midari. Di lain tempat juga, setelah merebut tempat judi dari Togakushi, Mary langsung membuat strategi bagaimana tempat judi mereka bisa ramai pengunjung. Mary menggunakan cara bermain judi dengan nama dadu ajaib, dan nama judi mereka adalah Might in Dice. Judi tersebut menggunakan cara bermain tinggi-tinggian angka dengan 3 jenis dadu yang berbeda. Togakushi di sana juga ikut membantu dan menjadi sekutu untuk Mary dan Suzura. Mereka menggunakan pakaian maid atau pelayan kafe untuk menarik perhatian pengunjung agar ramai orang yang datang ke tempat judi mereka. Mary awalnya memang sedikit malu, tapi lama-kelamaan ia sudah terbiasa. Menurut Mary, permainan judi yang mereka gunakan adalah permainan judi yang semakin lama dimainkan maka akan semakin untung. Karena ramainya pengunjung yang datang ke tempat judi mereka, hal tersebut memicu perhatian dari Mibuomi Aoi, sang bendahara OSIS. Awalnya, Aoi menanyakan di mana Mary berada, dan temannya Mary mengatakan kebetulan ia sedang tidak berada di sini. Mary sedang membaca buku tentang judi, dan ketika ia ingin balik ke tempat judinya, ia bertabrakan dengan seorang laki-laki bernama Suzui. Nah, dari situ Mary berkenalan dengan Suzui. Nah, sesampainya di sana, Aoi sudah mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Mary dan teman-temannya. Aoi langsung mengalahkan Mary. Mary bersama teman-temannya langsung terlilit hutang yang sangat besar karena tidak memprediksi dan mengantisipasi untuk melawan Aoi. Mary kemudian menantang sang bendahara OSIS tersebut untuk berjudi dengan dirinya. Aoi kemudian menerima tawaran dari Mary dan dirinya mengatakan bahwa Mary akan berjudi dengan pria pilihan dari dirinya. Ternyata anggota OSIS banyak yang tertarik dengan Mary dengan cara merekrut ia ke dalam anggota OSIS. Temannya Aoi yang bernama Kamishi Monagi bahkan tidak mengerti mengapa Aoi sangat tertarik dengan Mary. Ketika Mary mendatangi mereka, mereka sudah bersikap sombong terhadap kehadiran dari Mary dengan mengatakan ia sebagai orang yang cebol. Mary langsung berkata, "Kau tidak usah banyak berbicara, kita langsung berjudi saja." Kurang lebih gitulah karena Mary yang kesal dikatain cebol oleh si Nagi ini. Oke guys, dikarenakan series ini yang terlalu panjang, hal tersebut akan saya buat menjadi 2 part. Sekaligus, kita juga akan diperlihatkan beberapa kehebatan berjudi yang lainnya dari Saotome Mary. Terima kasih yang sudah menonton, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.